Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dita. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai anggaran perusahaan PT Citra Mukti. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah budgeting yang diampu oleh Ibu Alifianti Safiria Ayudita, SEMAK. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Luna Gita Pristia dengan NIM 20031102130. Yang kedua ada Yohan Mat dengan NIM 20031102136. Yang ketiga ada Istiqomah dengan NIM 20031102138. Yang keempat ada Anissa Ratih dengan NIM 20031102143. Yang terakhir ada Fitria Rahmadani dengan NIM 20031102153. Yang pertama, saya akan membahas mengenai profil perusahaan. PT Citra Mukti adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman dalam kemasan. Produk yang diproduksi adalah minuman dalam kemasan yang berbahan dasar dari olahan susu sapi murni. Perusahaan kami beralamat di Jalan Jawa, nomor 15, Kota Madiun. PT Citra Mukti berdiri sejak tahun 2017 dan telah memiliki distributor serta pelanggan yang telah tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Dalam 4 tahun terakhir, perusahaan kami berhasil mengalami peningkatan penjualan terhadap produk-produk minuman dalam kemasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah visi perusahaan. Yang pertama adalah menciptakan momen menyenangkan melalui produk minuman yang segar dan bergizi serta pengalaman yang unik. Yang kedua, menciptakan nilai dan membuat perbedaan. Yang ketiga, memberikan jaminan rasa minuman yang enak. Next. Selanjutnya ada misi perusahaan kami. Yang pertama, menyediakan lapangan kerja yang baik agar orang dapat terinspirasi untuk menggali potensi mereka. Yang kedua, menjadi pemimpin global dalam industri minuman. Di sini ada struktur organisasi dari perusahaan kami. Yang pertama ada pimpinan yang tertinggi dipegang oleh direktur utama, dan direktur utama membawai 5 manajer. Yang pertama ada manajer personalia dan umum yang diketuai oleh Laluna Gita P dan membawai kepala seksi personalia dan kepala seksi umum. Yang kedua ada manajer keuangan yang dipimpin oleh Yohan Mar dan membawai kepala seksi keuangan dan kepala seksi laporan. Yang ketiga ada manajer teknik dan produksi yang diketuai oleh Istiqomah dan membawai kepala seksi teknik dan kepala seksi produksi. Yang keempat ada manajer pemasaran dan distribusi yang dipimpin oleh Anissa Ratih dan membawai kepala seksi pemasaran dan kepala seksi distribusi. Dan yang terakhir ada manajer fungsional yang dipimpin oleh Fitria Rahmadani dan membawai kepala seksi fungsional dan kepala seksi penjualan. Selanjutnya ialah forecast penjualan atau ramalan penjualan. Perusahaan akan melakukan penyusunan anggaran penjualan dan produksi produk minuman dalam kemasan tahun 2022 dengan data penjualan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut. Untuk tahun 2018 memperoleh penjualan sekitar 10.000 unit. Untuk tahun 2019 memperoleh 20.000 penjualan.
Untuk tahun 2020 memperoleh 30.000 penjualan. Untuk tahun 2021 memperoleh 40.000 penjualan. Selanjutnya ialah ramalan penjualan minuman susu sapi murni PT Citra Mukti tahun 2022 dengan menggunakan metode least square atau kuadran terkecil. Pada tahun 2018, penjualan mencapai 10.000 unit. Pada tahun 2019, penjualan mencapai 20.000 unit. Pada tahun 2020, penjualan mencapai 30.000 unit. Dan yang terakhir ya, pada 2021, memperoleh penjualan 40.000 unit. Dengan total semuanya ialah 100.000 unit. Berdasarkan perhitungan ramalan penjualan produk minuman dalam kemasan, diketahui bahwa jumlah total penjualan selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai 2021, yaitu sebanyak 100.000 unit. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh hasil ramalan penjualan pada tahun 2022 sebesar 50.000. Selanjutnya ialah anggaran penjualan. PT Citra Mukti menjual produk minuman dalam kemasan dari bahan dasar susu sapi murni dan memiliki informasi penjualan produk dari tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2018, sebanyak 5.000 unit dengan harga per unitnya ialah 5.000. Pada tahun 2019, memperoleh 10.000 unit dengan harga per unitnya ialah 5.500. Pada tahun 2020 sebanyak 15.000 unit dengan harga per unitnya ialah Rp6.000. Dan yang terakhir ya pada 2021 memperoleh 20.000 unit dengan harga per unitnya ialah Rp6.500. Selanjutnya, ramalan penjualan dan harga produk. Ramalan penjualan produk pada tahun 2022. Pada tahun 2018, penjualan sebesar 5.000. Pada tahun 2019, penjualan sebesar 10.000. Pada tahun 2020, penjualan sebesar 15.000. Pada tahun 2021, penjualan sebesar 20.000. Dan untuk seluruh total penjualan per tahun, yaitu sebesar 50.000. Untuk total penjualan sebesar 12.500, dan untuk jumlah total variabel penjualan sebesar 2.500. Dari data di atas diperoleh penjualan produk di tahun 2022 adalah 25.000. Next. Selanjutnya, ramalan harga produk pada tahun 2022. Pada tahun 2018, penjualan sebesar 5.000. Pada tahun 2019, penjualan sebesar 5.500. Pada tahun 2020, penjualan sebesar 6.000. Pada tahun 2021, penjualan sebesar 6.500. Dan untuk seluruh total penjualan per tahun sebesar 23.000. Untuk total penjualan sebesar 5.750, dan untuk jumlah total variabel penjualan sebesar 250. Dari perhitungan di atas diperoleh harga produk di tahun 2022 adalah 7.000. Kemudian ada anggaran produksi. Rencana penjualan minuman susu sapi murni pada tahun 2022, pada bulan Januari penjualan sebesar 2.050. Pada bulan Februari penjualan sebesar 2.050. Pada bulan Maret penjualan sebesar 2.050. Pada bulan April
penjualan sebesar 2.050 pada bulan Mei, penjualan sebesar 2.100 pada bulan Juni, penjualan sebesar 2.100 pada bulan Juli, penjualan sebesar 2.100 pada bulan Agustus, penjualan sebesar 2.100 pada bulan September, penjualan sebesar 2.100 pada bulan Oktober, penjualan sebesar 2.100 pada bulan November, penjualan sebesar 2.100 pada bulan Desember, penjualan sebesar 2.100. Dan dari total seluruh penjualan sebesar 25.000. Jadi persediaan produk minuman susu sapi murni jadi per 1 Januari 2022 diketahui dengan jumlah 600 unit. Dan persediaan produk minuman susu sapi murni jadi per 31 Desember 2022 diketahui dengan jumlah 400 unit. Untuk penjualan produk sebesar 25.000 unit dijumlahkan dengan persediaan akhir 400 unit, menghasilkan kebutuhan produk jadi sebesar 25.400 unit. Lalu dikurangi dengan persediaan produk jadi sebesar 600 unit dan menghasilkan produksi produk jadi sebesar 24.800 unit. Setelah perhitungan tersebut diperoleh produk rata-rata yaitu 24.800 dibagi dengan 12 bulan, lalu dengan jumlah 2.067 unit per bulan. Next. Selanjutnya yaitu anggaran produksi produk minuman susu sapi murni PT Citra Mukti tahun 2022. Pada bulan Januari penjualan berjumlah 2.050 dan persediaan akhir 617, kebutuhannya 2.667, persediaan awal 600, dan menghasilkan total produksi sebesar 2.067. Pada bulan Februari, penjualan 2.050, persediaan akhir 634, kebutuhan 2.684, persediaan awal 617, dan total produksi yaitu 2.067. Bulan Maret penjualannya 2.050, persediaan akhir 651, kebutuhannya 2.701, persediaan awal 634, dan total produksi 2.067. Pada bulan April, penjualan 2.050, persediaan akhir 668, kebutuhan 2.718, persediaan awal 651, dan total produksi 2.067. Selanjutnya, bulan Mei, penjualan 2.100, persediaan akhir 635, kebutuhannya 2.735, persediaan awal 668, dan jumlah total produksi yaitu 2.067. Pada bulan Juni, penjualan sebesar 2.100, persediaan akhir 602, kebutuhannya 2.702, lalu persediaan awal 635, dan total produksi sebesar 2.067. Selanjutnya yaitu bulan Juli, jumlah penjualan yaitu 2.100, persediaan akhir yaitu 569, kebutuhannya yaitu 2.669, lalu persediaan awal 602, dan jumlah total produksi yaitu 2.067. Selanjutnya yaitu bulan Agustus, yaitu penjualan sebesar 2.100,
persediaan akhirnya 536, kebutuhannya 2.636, persediaan awal 569, dan jumlah total produksi 2.067. Pada bulan September, penjualan 2.100, persediaan akhirnya 503, lalu kebutuhannya yaitu 2.603, persediaan awal 536, dan jumlah total produksi 2.067. Pada bulan Oktober, penjualan 2.100, persediaan akhir 470, lalu kebutuhannya 2.570, persediaan awal yaitu 503, dan jumlah total produksi yaitu 2.067. Selanjutnya yaitu bulan November. Penjualan yaitu 2.100, persediaan akhirnya 437, kebutuhannya 2.537, persediaan awal yaitu 470, dan total produksi yaitu 2.067. Pada bulan Desember, yaitu penjualannya sebesar 2.100, persediaan akhirnya 400, lalu kebutuhan yaitu 2.500, dan persediaan awal yaitu 437, lalu diperoleh total produksi yaitu 2.067. Next. Kesimpulannya yaitu dalam organisasi dan perusahaan anggaran sangat dibutuhkan sebagai alat untuk pengawasan dan pengendalian dan juga untuk efisiensi dan efektivitas dana suatu organisasi. Anggaran juga mempunyai beberapa komponen, diantaranya anggaran operasional dan keuangan, dan masih terbagi beberapa komponen lagi. Dan semuanya saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Suatu anggaran adalah merupakan suatu rencana keuangan periode yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Bisa juga diartikan anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan sebagai kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran mempunyai fungsi sebagai fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan, di mana semua fungsi tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan apa yang telah diharapkan dari penyusunan anggaran tersebut, sehingga berjalan baik sesuai apa yang telah diharapkan. Anggaran terdiri dari berbagai macam, di antaranya anggaran menurut dasar penyusunan, cara penyusunan, jangka waktunya, bidang anggaran, berdasarkan kemampuan anggaran, dan menurut fungsinya, di mana semua macam anggaran ini dibagi jadi beberapa lagi. Pada hakikatnya, suatu anggaran itu merupakan bagian yang sangat penting untuk perencanaan efektif jangka pendek dan kontrol dalam organisasi. Dengan adanya suatu anggaran, maka setiap perusahaan dapat mengestimasikan kinerja yang hendak dicapai selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran keuangan, mengidentifikasi sumber daya, dan komitmen. Dan anggaran berperan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan untuk pembuatan serta pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok 6, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.